melanjutkan pelajaran mustalah hadis kita di 10 atau 11 ini. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat di dunia lain. Ala dini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-hasanu li ghairi. Utawi iki ku nerangake hadis hasan li ghairi. Kita melanjutkan pembahasan hadis. Pembagian secara umum dulu dibagi menjadi 3, sahih, hasan, dan dhaif. Sahih dibagi 2, sahih li dzati, sahih li ghairi. Hasan li dzati, hasan li ghairi juga. Nah, sekarang tingkat hadis yang keempat dari sahih li dzati, sahih li ghairi, hasan li dzati, dan sekarang hasan li ghairi. Apa itu hasan li ghairi? Dua utawi hadis hasan li ghairi. Ma yaiku hadis la yahlu kang ora sepi apa ma, la yahlu kang ora sepi isnaduhu apa sanate ma an masturin saking perawi kang mastur. Perawi sing mastur, perawi sing ketutupan atau tidak diketahui, tidak terkenal. Au sayyi'il hifdzi utawa perawi kang elek hafalannya kurang bagus. Au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono masturin au sayyi'il hifdzi. Wa yusyaratu lan den syaratake fihi ing dalem hadis hasan li ghairi salah satu syurutin apa telu pira-pira syarat. Al-awwalu utawi sing pertama Allah yakuna iku yen to ora ana sapa perawi mughaffalan iku wong kang lalinan kathirul khata ikan akeh salahe akeh lupute fima ing dalem hadis ing dalem perkara yarwi kang riwayatake sapa perawi hi ing ma. Asani utawi kang kaping pindho Allah yadharo iku yen to ora dadi pertela, ora dadi jelas minhu saking perawi mufsikun sapa atau minhu saking hasan li ghairi mufsikun sapa perawi kang fasik. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ayyakuna yen to ana apa hadisuhu hadise perawi iku kurifa teman-teman dikenal apa hadis bi anrawa kelawan gambare bi anrawa kelawan yen riwayatake saka perawi mislahu ing sepadane hadis au nahwahu utawa tegese sepadane hadis min wajhin saking riwayat sanggalan akhara kang liya au aksara utawa riwayat kan lebih akeh. Jadi artinya hadis hasan li ghairi adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui. Ada nama perawi ya tapi tidak diketahui orangnya siapa itu. Bisa saja tidak dikenal atau di sejarahnya riwayatnya tidak ditemukan, tapi ada namanya. Itu mastur. Terdapat yang hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak diketahui atau tidak dikenal, atau di dalam hadis tersebut, di dalam sanad hadis tersebut terdapat perawi yang hafalannya kurang bagus. Saya halus bahasanya di sini ausayyidi yang jelek hafalannya, maksudnya hafalannya kurang bagus, atau yang lain. Pokoknya hadis di dalamnya terdapat perawi yang tidak dikenal atau perawi yang hafalannya kurang bagus.
itu hadis hasan li ghairi, jadi tingkatannya di bawah hasan li dzati, di bawah sahih li ghairi. Tapi walaupun seperti itu, walaupun dalam sanad hadis hasan li ghairi terdapat perawi yang tidak dikenal atau hafalannya kurang bagus, tapi tetap ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu riwayat hadis itu bisa dikatakan hasan li ghairi. Di sini ada 3 syarat, yaitu syarat yang pertama, Allah yakuna mughaffalan kasirul khata'i fi mayarwi. Walaupun perawi, misalnya perawi tersebut tidak diketahui atau hafalannya kurang bagus, tapi dia bukan pelupa. Itu syarat yang pertama, perawinya bukan perawi yang pelupa, yang banyak kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Kalau perawinya pelupa, banyak kesalahan di dalam meriwayatkan hadis, yang diriwayatkan tidak bisa menjadi hasan li ghairi. Ini syarat yang pertama, perawinya bukan orang yang pelupa dan tidak banyak kesalahan di dalam meriwayatkan riwayat hadis. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Allah yadhharu min mufsikun. Perawi hadis hasan li ghairi bukan orang fasik. Jadi walaupun tadi misalnya dia atau perawinya itu tidak dikenal atau hafalannya kurang bagus, tapi dia bukan orang fasik. Ada nama siapa misalnya tidak dikenal, tapi tidak ada riwayat atau cerita bahwa perawi yang kurang bagus hafalannya tersebut orang fasik. Itu syarat yang kedua, perawinya bukan orang fasik. Itu syarat yang kedua. Terus syarat yang ketiga, Allah ayyakuna hadisu qad murifa bi an rawa mislahu aw nahwahu min wajhin akhar aw sarah. Hadis yang diriwayatkan perawi tersebut, perawi yang mastur atau sayyil hifdzi tadi, perawi yang dikenal hafalannya kurang bagus atau tidak dikenal, itu sudah diketahui. Artinya perawi tersebut meriwayatkan hadis yang sama dari riwayat lain. Jadi dia sumber hadis yang dia riwayatkan, yang perawi riwayatkan itu tadi tidak hanya satu jalur, ke atas gurunya ada jalur riwayat lain. Itu persyaratan hadis hasan li ghairi. Jadi saya ulang, persyaratan hadis hasan li ghairi, walaupun tadi ada perawi yang tidak dikenal atau kurang bagus hafalannya, tapi tetap ada 3 syarat. Yang pertama, perawinya bukan orang yang pelupa, yang banyak kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, perawinya bukan orang fasik. Yang ketiga, perawinya meriwayatkan hadis tersebut tidak hanya dari satu jalur riwayat, tapi punya jalur riwayat yang lain, sehingga hadis yang diriwayatnya sudah dikenal. Jadi bukan, atau nanti dalam membagikan hadis secara khusus, hadisnya bukan hadis yang gharib, hanya satu riwayatnya, hanya riwayatnya hanya satu, hadis gharib. Ini bukan seperti itu. Ini persyaratan hadis hasan li ghairi. Ini sekilas tentang itu. Terus sebelum membahas hadis selanjutnya yaitu hadis dhaif, ada beberapa tanbihatun, ada beberapa peringatan, pengingat oleh Hafidz Hasan Masudi. Nah, ini akan kita bahas dulu, pengingat tersebut. Tanbihatun utawi itu kira-kira pepeling, pengingat. Al-awwal utawi tanbihun sing pertama, pengingat yang pertama. Yang pertama, yuradifu madani maknani, nunggali maknani. As-sahihu apa lafadz sahih bil makna kelawan arti al-mutaqaddimi kang wis dhisik. Nunggali maknane al-jayyida ing lafadz jayyid wal qawiyya lan lafadz qawi. Jayyid artinya bagus, sahih artinya kan sahih benar. Jayyid itu secara bahasa artinya bagus, qawi artinya kuat. Wa amma sabitu ana penutawi lafadz sabit wal mujawwadu lan lafadz mujawwad wasolihu lan lafadz soleh iku fatashmulu mongko mengku muat apa sabit mujawwad lan soleh muat as-sahiha ing sahih wal hasan lan hasan.
Wa ammal musyabbihu ana utawi lafat kang nyerupani iku fayut pelaku mongko den mutlakake mongko den ucapake apa musyabbih bi makna hasani kelawan makna hasan kelawan arti hasan wa malan perkara yuqaribu mamalan perkara atau lafat yuqaribu kang marki kang nyedhaki apa ma hu ing hasan. Tambihat yang pertama, pengingat yang pertama oleh mu'alif Hasan Masuki ini diterangkan bahwa lafaz sahih hasan itu mempunyai beberapa muradif. Muradif itu lafaznya berbeda tapi maknanya sama, atau dalam bahasa Indonesia disebut sinonim, persamaan kata. Nah, itu ada beberapa lafaz. Yang pertama lafaz jayyid, qawi, sabit, mujawwad dan sholeh. Dalam ilmu hadis atau mustalah hadis ini disebutkan khusus untuk sahih, kata-kata sahih ini muradif dengan lafaz jayyid dan qawi, khusus untuk sahih. Jadi misalnya begini, mungkin nanti di kitab-kitab hadis bisa kita temukan komentar perawi hadis yang mengatakan hadis tersebut tidak menggunakan istilah sahih tapi menggunakan istilah jayyid atau qawi. Saya contohkan di kitab Sahih Muslim, Sunan yang pernah saya ngaji di Sunan Abi Dawud, ada beberapa komentar ahli hadis di situ. Setelah menyebutkan riwayat hadis, riwayat siapa, terus hadisnya apa, terus di belakang matan hadis tersebut ada komentar hada hadisun jayyidun, hada hadisun qawiyun. Nah, istilahnya menggunakan jayyid dan qawi. Ini adalah hadis yang jayyid, ini adalah hadis yang qawi atau kuat. Berarti kalau terdapat komentar tersebut jayyid atau qawi, berarti hadis tersebut yang dikomentari adalah hadis sahih. Itu seperti itu. Adapun lafaz sabit, mujawwad dan sholih, tadi saya sebutkan pertama ada 5, saya globalkan ada 5 langsung, yaitu jayyid, qawi, sabit, mujawwad dan sholih. Untuk yang pertama dan kedua, tadi jayyid dan qawi khusus muradif pada hadis sahih, muradif pada lafaz sahih. Adapun sabit, sholih dan mujawwad, sabit, mujawwad, sholih ini bisa masuk pada sahih, bisa masuk pada hasan. Kok di dalam suatu hadis ada komentar hada hadisun sabitun, bisa saja. Nah, seperti contoh tadi, ada suatu riwayat hadis, terus di belakang matan hadisnya terdapat komentar ulama hada hadisun sholihun, hada hadisun sabitun, hada hadisun mujawwadun. Nah, itu berarti hadis itu bisa saja hadis sahih, bisa saja hadis hasan. Kok bisa seperti itu? Karena mungkin di dalam hadis atau riwayat hadis tersebut terjadi khilaful ulama, perbedaan pendapat ulama. Ulama yang satu mengatakan hadis itu sahih, ulama yang lain berpendapat hadis tersebut adalah hadis hasan. Makanya ada komentarnya menggunakan istilah yang tiga itu, sabit, sholih atau mujawwad. Itu berarti hadis yang terdapat komentar seperti 3 lafaz itu bisa saja sahih, bisa saja hasan, karena mungkin terjadi perbedaan pendapat atau penilaian dari ulama ahli hadis. Itu tanbihun yang pertama, pengingat dari mu'allif. Adapun lafaz yang menyerupai dengan hasan atau sahih itu dimaknai dengan makna hasan. Misalnya komentarnya ada perawi orang Indonesia mengatakan atau berkomentar ini adalah hadis yang bagus. Jadi tidak menggunakan istilah jayyid, qawi, tidak menggunakan sabit, mujawwad, sholih, dan menggunakan bahasanya itu dinisbatkan pada hadis hasan. Disebut ya hasan. Itu yang pertama.
Asami utawi tambihat sing nomor loro atau pengingat yang kedua iku tatafawatu jadi beda tatafawatu marotibis sahihi utawi dadi bedane tingkat sahih iku bihasbi tafawutil awsafi kelawan milan dadi bedane pira-pira sifat al-muqtadiyah kang natafi lisihhati maring sahih apane isnadan sanate wa matnan lan matane. Ini agak panjang nanti karena waktu sudah terbatas ya saya sekian dulu. Ini tambahan yang kedua, ini pembahasannya agak panjang, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Akan saya ulang asani nanti insya Allah. Ini untuk pertemuan kali ini saya tutup sekian, semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat walaupun hanya sebentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh